pada pemilu 2024 ini. Jadi nanti saya tunggu komentar Bung Kodari dan Chief Burhanuddin tadi ini mengenai posisi Wapres yang menjadi sangat penting pada pemilu Presiden 2024 ini. Oke, saya ke Mas Burhan. Bagaimana Mas Burhan? Apakah ada yang dikomentari dari 8 poin yang tadi sudah dirumuskan oleh Bung Ege tadi? Silakan Mas Burhan. Sudah sangat lengkap ya, jadi udah kafah. Kafah. Apa yang diputuskan atau ditunjuk Ibu Megawati ke Puan Maharani sebagai tim pemenangan Ganjar, padahal selama ini terdapat gesekan. Bagaimana menurut Bung Ege? Ya, karena ini deklarasi calon presiden ke-8, saya bagi, tadi saya catat 8 poin ya, saya bagi 2, 4 poin pertama itu latar belakang. Jadi ini Istana Batu Tulis, Hingpuri Bima Cakti ini sudah diserahkan oleh Presiden Gus Dur ya untuk dikelola oleh keluarga Bung Karno. Jadi boleh dilakukan deklarasi di situ, sama dengan pembicaraan sebelumnya tahun 2009 ada, 2018 ada. Tapi itu menunjukkan garis Bung Karno pokoknya, sejarah kepresidenan mulai dari Bung Karno. Lalu poin kedua, ketiga, keempatnya adalah kehadiran Mas Nanan dengan Ibu Puan secara khusus pada acara tersebut. Lalu juga diungkapkan tentang Kartini, bahkan ada sejarah BPUPKI sampai Pancasila ya, dalam konteks latar belakang. Nah, Bung Kodari, Bung Burhanuddin, Sofyan, dan para pemirsa, justru saya melihat kaitan 21 April itu adalah dengan dihadirkannya Ibu Puan dan kemudian sejarah oleh Ibu Ketua Umum, Bu Megawati ini, yang ingin mengatakan begini, Bu Megawati itu adalah Ketua Umum, perempuan, pernah menjadi Presiden perempuan, ini 21 April menunjukkan perjuangan perempuan, dan kemudian yang menjadi Ketua Tim Pemenangan adalah perempuan juga, yaitu Ibu Puan Maharani. Nah, kehadiran Mas Prananda ini menjadi menarik karena menurut saya sesuai dengan pemilihan Istana Batu Tulis tadi, saya ingin mengatakan bahwa Partai PDI Perjuangan itu sedang memperlihatkan diri bahwa baik Ketua Umum maupun kehadiran Mas Nanan dan Bu Puan Maharani itu artinya PDI Perjuangan masih dirawat dengan sangat baik oleh keluarga Bung Karno sesuai dengan pemilihan tempat Istana Batu Tulis. Lalu 4 bagian ke depan yang menjadi menarik adalah ketika tadi 1345 itu diumumkan 2 hal sekaligus, tidak hanya calon presidennya tapi juga ketua tim pemenangan ditambah dengan tadi ya situation room atau war room itu sangat penting. Itu sangat penting gitu. Nah, kemudian 3 pilar partai di seluruhnya diminta bergerak, membuat posko-posko gotong royong, bahkan mengibarkan secara langsung mulai pada hari ini ya, bendera banteng merah moncong putih, dan terakhir itu yang lebih penting lagi adalah penuh disiplin, diulang 2 kali dalam arti, saya membaca bahwa peta ini, tadi saya katakan, Bung Kodari dan Chief Burhanuddin tadi, ini baru 60%, karena pertarungannya memang akan menjadi dinamis seperti misalnya tadi ada Kang Aceh ya. Maka Kang Aceh kita menunggu apakah dengan deklarasi hari ini posisi Bung Gaga atau Erlangga Hartarto akan tetap menjadi calon presiden misalnya. Ketika PDI Perjuangan sudah menyatakan Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. Dan pada bagian lain juga tadi ada Mas Sugeng ya, Suparwoto, ini menjadi tantangan juga kapan 3 partai yang sudah dengan resmi mengusung Anies Baswedan ini juga melakukan deklarasi seperti ini dengan juga menyerahkan semacam simbol, kalau tadi kopiah yang diserahkan oleh Ibu Megawati kepada Anies Baswedan misalnya. Itu kan juga ditunggu dalam konteks supaya ini terlihat sama sambil menunggu apa yang terjadi pada Bapak Prabowo ya, dengan karena 3-tiganya sudah cukup ya. Jadi Gerindra dengan PKB saja sudah cukup, kemudian bahkan kalau PDIP sendiri sudah 3 koalisi perubahan untuk persatuan. Sebetulnya Golkar dengan PAN atau Golkar dengan P3 saja juga sudah cukup. Gitu. Jadi peluang-peluang ini yang bergerak dinamis, tapi ini baru 60% karena kita pada pemilu 2024 ini. Jadi nanti saya tunggu komentar Bung Kodari dan Chief Burhanuddin tadi ini mengenai posisi Wapres yang menjadi sangat penting pada pemilu Presiden 2024 ini. Oke, saya ke Mas Burhan. Bagaimana Mas Burhan? Apakah ada yang dikomentari dari 8 poin yang tadi sudah dirumuskan oleh Bung Ege tadi? Silakan Mas Burhan. Sudah sangat lengkap ya, jadi udah kafah. Kafah. Jadi saya cuma ingin mengatakan tadi terkait dengan Mas Prananda, itu kan jarang sekali untuk tidak mengatakan
tidak pernah Mas Prananda tampil di depan. Jadi soal posisi siapa yang menjadi ketua tim pemenangannya, kita perlu menunggu lebih pasti ya terkait dengan itu, meskipun memang umumnya ya Mbak Puan, karena bagaimanapun Mbak Puan selain ketua DPP juga ketua DPR RI. Nah, yang berikutnya buat saya adalah yang menarik dari sisi timing. Ini masih 6 bulan sebelum proses pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU. Tetapi setidaknya kita sudah punya 2 Capres yang sudah disebut. Yang pertama adalah Anies Baswedan, sudah memenuhi syarat formal pencapresan meskipun belum didaftarkan. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo, karena PD Perjuangan sudah punya boarding pass untuk bisa mencapreskan Ganjar Pranowo tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi apa yang berbeda jelang 2024 dibanding jelang Pilpres-Pilpres sebelumnya adalah pengumuman capres yang jauh lebih cepat dibanding presiden sebelumnya. Umumnya Pilpres-Pilpres sebelumnya itu pengumuman capres di masa injury time. Nah, sekarang 6 bulan bahkan 8 bulan Bung Anies diumumkan capres oleh Nasdem bulan Oktober 2022. Itu sudah muncul nama capres. Ini tentu satu yang bagus ya, karena kita akan bisa mendapatkan calon pemimpin tidak memilih kucing dalam karung, tapi juga menjadi tantangan. Tantangannya adalah jangan sampai terjadi gol bunuh diri. Karena kalau terjadi gol bunuh diri, sementara capres sudah terlanjur diumumkan, meskipun belum didaftarkan, itu juga punya efek kurang positif ya, buat capres yang terlanjur mengumumkan siapa capres yang mereka usung. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum yang kedua ini ya, Bung Sofyan. Silakan. Coba cek 2014, pada saat itu PD Perjuangan mengumumkan Pak Jokowi sebagai capres bulan Maret 2014. Hanya 1 bulan sebelum Pileg dan 3,5 bulan sebelum Pilpres. Bahkan padahal konstelasinya kurang lebih mirip ya. 2014 tidak ada capres petahana karena Pak SBY nggak bisa maju lagi. Demikian juga dengan 2024. Tapi yang berbeda, nah ini kaitannya dengan poin kedua yang ingin saya katakan adalah di 2014 Pak Jokowi sudah unggul sejak Oktober 2013 secara elektoral menurut survei-survei itu relatif agak jauh dibanding Pak Prabowo. Jadi relatif ada waktu yang lebih leluasa buat PD Perjuangan untuk mengumumkan Pak Jokowi sebagai capres 2014 menjelang Pilpres. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh para capres, terutama top 3 ya, di jelang 2024. Top 3, Pak Prabowo, Mas Ganjar maupun Mas Anies, itu tidak ada yang dominan satu sama lain. Di Oktober 2013, Pak Jokowi itu unggul kurang lebih 20% dibanding Pak Prabowo. Itu 7 bulan sebelum Pileg. Nah, sekarang sudah dites berkali-kali sejak 2 tahun terakhir, top 3 teratas jelang 2024 itu bedanya tipis-tipis dan seperti roller coaster. Ada yang sempat tertinggi kemudian turun ke peringkat kedua, ada yang di peringkat ketiga naik ke peringkat kedua, ada yang sudah terlanjur turun naik lagi gitu. Nah, itu artinya apa tuh Mas Burhan? Ketidakpastiannya lebih tinggi ya, dibanding pilpres sebelumnya. Yang kedua, kaitannya dengan Bung Iki sampaikan tadi, karena tidak ada yang dominan antara top 3 ini, cawapres menjadi sangat menentukan. Karena siapapun capres, kalau tidak mendapatkan 50%, maka harus masuk di putaran kedua. Nah, pertanyaannya, siapa cawapres yang bisa memiliki daya ungkit elektoral untuk membantu Ganjar atau Prabowo atau Anies Baswedan? Nah, dugaan saya adalah cawapres yang punya potensi untuk menarik suara di 2 provinsi besar, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan cawapres yang punya afiliasi dengan NU. Nah, NU di 2019 dan 2014 solid mendukung Pak Jokowi. Sepertinya NU di 2024 itu relatif terbelah. Nah, karena relatif terbelah, maka perlu ada keunggulan komparatif dari bakal cawapres yang lain, bukan hanya kedekatan dengan NU atau elektabilitas, tapi juga mungkin faktor lain juga dihitung, termasuk juga kesiapan logistik. Jadi ada banyak variabel yang tidak pasti, bukan hanya soal capresnya, tapi juga cawapresnya yang membedakan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.